Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Di video kali ini kita akan bahas Toyota Calya lagi. Ya memang banyak banget video di channel ini yang bahas tentang Toyota Calya, tapi video kali ini beda. Kita akan bahas mobil ini owning experience. Jadi rasa saya tuh pakai mobil ini selama 3 tahun. Mobil ini umurnya sudah 3 tahun. Belinya itu di tahun 2018. Sekarang ini tahun 2021, udah 3 tahun. Dan apa aja kekurangan serta kelebihan yang saya rasain ketika menggunakan Toyota Calya. Sebelumnya, kalian please banget klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel ini dan klik juga tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi tentang video baru yang diupload di channel ini. Kita lanjut ke reviewnya. Oke, Calya. Ini adalah sebuah mobil LCGC yang segmennya itu diperuntukkan untuk mobil MPV yang harganya itu sangat reasonable. Oke, kenapa alasan saya pilih Calya? Calya ini kan tipe E ya. Dia tuh ada juga kembarannya Sigra yang kalian tahu. Pilihan saya kenapa jatuhnya pada Calya? Pertama, Toyota yang pasti. Walaupun ya memang mobil ini dibuat di pabrik Daihatsu. Yang kedua, itu adalah dari segi purna jualnya kembali. Jadi memang untuk mobil Toyota tuh dibandingkan Daihatsu, ketika dijual kembali itu harganya sedikit lebih mahal. Yang ketiga adalah fitur safety. Jadi untuk fitur safety ya, seperti dibandingin dengan yang Sigra, walaupun ini adalah varian yang paling rendah, dia tetap dapat velg yang sama dengan varian G. Dia menggunakan dual tone, terus juga nggak ada perbedaan dimensi ukuran inchnya. Terus juga dari fitur safety, dia sudah dilengkapi dengan auto lock. Jadi ketika kalian berjalan 20 km per jam, dia akan otomatis terkunci sendiri untuk pintunya. Untuk Sigra pun, yang varian tertinggi Deluxe pada tahun yang sama 2018, fitur itu nggak dimasukin oleh Daihatsu. Terus juga untuk headrest, dia ada 3 buah di baris kedua, terus juga seatbelt dia lengkap. Untuk fitur safety, saya rasa untuk harganya yang 160 jutaan kemarin itu di 145 juta tuh untuk yang varian E ya. ABS dan ABS yang keempat. Fitur safety-nya ada ABS. Jadi untuk varian Calya mulai dari tipe E yang paling rendah sampai tipe G itu sudah dilengkapi dengan ABS, walaupun ini varian yang manual. Oke, sekarang alasan berikutnya. Alasan berikutnya adalah dimensi. Yes, panjang mobil ini 4070 mm. Itu nggak nyampe 4,1 meter, tapi dia bisa punya 3 baris row yang bisa dimuat oleh orang dewasa. Dengan ukurannya yang compact, 4,1 meter nggak nyampe, mobil ini tuh sangat lincah di jalan. Jadi untuk selap-selip ataupun juga di keadaan macet ini nggak membuat kita tuh stres di jalan. Terus yang selanjutnya dari segi tinggi ya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingin dengan kakaknya itu kayak Avanza atau Xenia, mobil ini tuh kelihatan lebih rendah. Jadi kelihatan lebih aerodinamis. Jadi dari segi bentuk, dia juga kelihatan lebih sporty daripada Avanza yang bentuknya itu memang benar-benar sebuah MPV. Jadi ini kalau dilihat ya sekilas ya kayak station wagon lah. Kalau di luar negeri kan banyak kan orang pakainya kalau mobil MPV itu pakai yang estate atau station wagon. Nah, sekarang bagian belakang. Bagian belakangnya ini menarik karena apa? Walaupun dia varian rendah, dia tetap dilengkapi dengan high mode reflektor di bagian belakang. Jadi nggak dikurangin. Terus juga antenanya sudah modern, dia model Sharpfold, tapi walaupun belum Sharpin, tetap dilengkapi dengan wiper. Terus juga nggak kayak mobil Honda ya. Mobil Honda tuh baru di tahun 2021 dapat improvement sensor parkir. Dia udah standar nih, 2 buah sensor parkir. Jadi untuk segi safety udah sangat lengkap, walaupun nggak ada kamera mundur ya. Terus di bagian sini ya, ban serep di bagian bawah udah ada video juga, kalian bisa klik linknya di atas cara ganti ban serep. Untuk ban serepnya dia full size, jadi nggak ada perbedaan dengan keempat roda. Pun termasuk velgnya juga pakai yang alloy dengan two-tone 14 in. Nah sekarang kita akan ngomongin soal kapasitas bagasi. Ini untuk handle-nya dia masih manual, jadi belum elektrik, tapi pegasnya juga cukup kuat. Nah ini kapasitas bagasi ketika bangku baris ketiga tegak. Jadi ini kalau peragaannya ya, Daihatsu atau Toyota dia peragain pakai galon. Nah ini galon.
Ini galon ini bisa dimuat sampai 2, 3, 4 galon ketika bangku baris ke 3 ini tegak. Nah, kalau ingin melipat, ada lipatannya di sini, tuasnya itu. Jadi kalian tinggal angkat, tarik tuas. Nah, ini posisi baris kedua ini agak sedikit mundur, jadi nggak bisa diangkat. Tapi dengan kapasitas seperti ini aja, kalian udah dapat kapasitas bagasi yang benar-benar besar untuk mobil yang ukurannya 4,1 meter, nggak nyampe. Jadi bisa taruh apapun di sini, luas pokoknya. Satu lagi yang saya suka, mobil kan di tahun 2021 itu wajib punya apart. Kalian nggak? Dari tahun 2018 dia sudah disediain namanya apart. Jadi kalian yang kalau tahun 2021 mobilnya baru punya apart, mobilnya udah punya. Dari segi safety, Toyota memang nggak main-main kalau bikin mobil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Nah, di interior ini yang akan saya bahas, memang ini mobil yang sebenarnya basic banget. Jadi nggak ada teknologi yang canggih juga di mobil ini, tapi sangat cukup untuk penggunaan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah ini ya, dia sudah punya 2 airbag untuk segi keamanan. Oke, ini untuk posisi mengemudi, memang ini bukan posisi mengemudi yang benar-benar ergonomis, tapi kalau dibandingin dengan Avanza ataupun Ayla Agya ya, walaupun bodinya agak sedikit lebih pendek, ini cukup baik posisinya, walaupun memang setir nggak bisa diatur lagi, tapi posisinya agak sedikit mengarah ke 90 derajat posisinya. Ini pengaturan joknya masih manual, jadi memang kalau kita posisiin kaki, ini kan transmisinya manual, kalau kita posisiin kaki secara pas, setirnya ini kejauhan. Jadi saya lebih pilih tangan itu lebih pas ke setir, walaupun kaki ini nggak terlalu baik. Dia juga nggak ada head adjuster untuk ketinggi rendahnya, dia cuma bisa reclining. Untuk dari segi power window, dia sudah pakai yang elektrik semua di keempat jendelanya. Terus juga di bagian instrumen cluster, dia informasinya nggak terlalu banyak memang, tapi sudah mencukupi. RPM, tachometer, MID, menunjukkan konsumsi bahan bakar, rata-rata konsumsi bahan bakar udah lengkap. Lampu juga dia belum ada fog lamp ya untuk bagian depan. Wiper dia sudah ada intermittent, tapi memang nggak bisa diatur interval waktunya. Terus spion kanan kiri dia sudah pakai elektrik. Nah, kalau untuk yang faceliftnya di tahun 2019 ya, 2019 akhir itu ada improvement, bisa retractable mirror secara manual dari dalam. Head unitnya kalau kita lihat memang ini benar-benar sederhana, tapi ini double din ya. Dia double din walaupun nggak pakai touchscreen. Dia sudah ada input CD, terus juga ada aux, USB dan juga radio tentunya. Untuk speakernya dia ada 4 buah, jadi 2 di depan, 2 di belakang, dan juga suaranya juga cukup bagus ya, dari mulai quality, terus detail. Tapi yang agak kurang tuh di bass. Tapi udah sangat lebih dari cukup untuk mobil yang basic seperti ini, punya sistem audio yang bagus. Di bagian sini untuk kapasitas kepraktisan dia ada glove box, kalian bisa lihat nih penuh dan cukup bisa memuat barang-barang yang banyak. Di bagian sini ada laci penyimpanan untuk taruh handphone, soket 12 volt. Terus AC-nya memang masih sederhana sekali menggunakan tuas kompor, ada untuk sirkulasi udara. Transmisinya di sini, parking brake-nya di sini. Tapi yang saya nggak suka di desain dashboard-nya adalah ini nih, penempatan transmisi. Saya nggak suka transmisinya ada di sini. Transmisi itu bagusnya tuh ada di sini dan ada konsol lagi di bagian sini. Walaupun membuat ruang kaki itu lega di bagian sini. Tapi bentuk kaki ini tuh benar-benar nggak ada nuansa sporty sama sekali. Ini bagian sini yang saya agak kurang suka. Untuk joknya, ini kontur joknya ini tebal ya. Jadi nggak kayak Ayla Agya juga, dia agak sedikit lebih tebal dan warnanya itu bagus. Warnanya itu lebih kelihatan nuansa mewahnya dengan perpaduan coklat yang agak tua dan juga di bagian dashboard yang agak tua. Kalau Sigra kan dia warnanya itu beige ya, jadi agak sedikit nggak pas perpaduannya. Oke, sekarang kita bahas baris kedua. Nah, buat teman-teman yang ingin lihat secara in-depth review, kalian bisa klik kartu yang ada di bagian atas kiri ini.
Di situ sudah saya jelasin secara detail banget mobil ini. Nah, kita akan ulangi lagi di sini. Untuk baris kedua, ini posisi bangku paling mundur. Ini legroomnya lega banget. Ini posisi mengemudi saya settingnya 170 cm. Headroom juga masih memadai. Terus ini juga ada satu buah cup holder. Tangan bisa taruh sini, memang nggak ada armrest ya, di kelasnya memang nggak ada yang kayak gininya. Terus juga di sini bagusnya dia ada air circulator, walaupun ini bukan double blower, sangat membantu sekali untuk mendistribusikan AC dari bagian depan ke baris sampai baris ketiga. Nah, di sini ada headrest. Headrestnya ini 3 titik. Terus juga dia ada seat belt 3 titik untuk penumpang baris ketiga. Ketika kalian duduk di tengah, di sini juga nggak ada masalah ya. Bangkunya juga empuk karena dia bahannya fabric. Legroom nggak ada masalah. Yang kurangnya di sini cuman seat back pocketnya cuman ada di sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kanan ini nggak ada seat back pocket. Ada colokan 12 volt kalau kalian ingin pakai vacuum cleaner ataupun colok USB untuk charging. Dan di sini nggak ada kompen sama sekali. Kalau misalnya bangkunya kita majuin mentok pun, oke, ini mentok nih. Ini jaraknya segini nih, jauh banget. Kalian masih tetap dapat legroom yang luas, headroom juga sama luasnya. Ini masih bisa direbain lagi. Tuh. Untuk perjalanan jauh memang benar-benar bisa tidur di mobil ini. Tapi kita akan coba tes di baris ketiga. Ini kita posisiin segini lah ya. Ini bangku kita majuin. Dan kita coba di baris ketiga. Oke, dari segi akses masuk, dia sudah one touch tumble. Jadi ketika kalian satu tuas, dia bisa kebuka. Ini aksesnya sangat mudah. Ini duduk di baris ketiga. Masuknya juga luas. Oke. Ya. Settingnya 170 cm. Kalau kalian punya keluarga juga, mungkin yang ditaruh di belakang ini mungkin ya orang yang agak sedikit lebih pendek atau anak kecil. Jadi untuk legroom ini masih ada nih. Jadi nggak mentok sampai kursi depan. Terus ini headrest. Dia ada 2 buah. Dan kaki memang nggak tersangga ya. Tapi masih proper sih. Seat belt juga masih ada 3 titik. Terus juga ada 1 buah cup holder, door pocket. Good. Oke, sekarang kita tes jalan. Saya akan ceritain gimana rasanya bandingkan suspensi, performa mesin, ketetapan kabin, dan lain-lainnya yang mengenai kelemahan serta kelebihan kalian. Kita mulai dulu dari bantingan suspensi. Banyak reviewer di luar sana yang bilang bantingan suspensi kalian itu pas, perpaduannya bagus. Yes, bener. Jadi untuk bagian depan dia pakai torsion McPherson, bagian belakang dia pakai tuh. Dia udah kunci sendiri kan, unlock. Dia pakai torsion beam. Jadi suspensinya itu dibilang empuk banget tuh enggak, dibilang keras juga enggak. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kalian berkendara sendiri memang agak sedikit ya terasa agak keras dengan suara peredamannya agak kurang bagus. Oh, lupa set tidak. Oke. Itu juga dia ada warning. Jadi Sigra pun nggak ada warning untuk safety belt. Kali ya ada. Nah, dari segi suspensi tadi dia tuh perpaduannya pas, apalagi kalau kalian pakai di tol. Di tol kalian kecepatan rata-rata misal 100 km/jam. Mobil itu nggak melayang, walaupun beban mobil ini tuh bener-bener enteng. Dia tuh 1 ton lebih dikit. Jadi kalau kita pikir di tol dengan kecepatan 100 km/jam bakal limbung, bakal melayang mobilnya, enggak. Mobilnya itu benar-benar mantap, bahkan jauh lebih enak daripada Avanza sekalipun. Kelemahannya suspensi ini adalah peredamannya. Jadi kalau kalian lewatin jalanan yang banyak batu ataupun jalan yang berlobang, itu peredamannya tuh nggak bagus. Jadi suaranya tuh agak dep lebih masuk ke dalam kabin. Itu sih minusnya. Dari segi performa, mesinnya itu 1200 cc, normally aspirated. Dia tenaga 88 PS, torsi 108 Nm, front wheel drive, transmisinya 5 percepatan manual dan 4 percepatan
otomatis. Nah, tapi kalau kita jalannya di tol dengan kecepatan konstan di 5-100 km per jam, tenaganya ya nggak ada kurangnya, cukup aja. Bahkan dia bisa sampai 160 km per jam. Tapi kalau kalian bawanya lewat jalanan pegunungan yang penuh dengan tanjakan atau yang curam ya, misalnya di Bogor misalnya, ataupun kalau di Sumatera kan di Lampung tuh banyak tuh yang tanjakan yang curam-curam, bukit-bukit. Jadi karakternya itu agak sedikit nahan mesinnya. Jadi kalau kalian mulai nih dari tanjakan, kalian berhenti, kalian ingin mulai lagi, terasa bener-bener underpower ini mobil. Walaupun ini transmisi manual ya, saya nggak bisa bayangin kalau transmisinya itu otomatis bakal kayak gimana tuh mobil. Bakal mundur ataupun ya sangat nggak ada tenaganya kalau ditanyakan. Yang pertama alasannya adalah grip ban. Bannya ini pakai ban Bridgestone Ecopia, ban yang benar-benar untuk nggak ada unsur performanya, jadi eco driving ataupun ya ban eco lah pokoknya. Jadi nggak ada grip sama sekali, gripnya tuh kurang banget. Terus juga dia front wheel drive dan juga mobilnya enteng, jadi titik beratnya itu agak kurang ke bawah, jadi gripnya agak kurang. Terus juga performa mesinnya itu nggak baik untuk ditanjakan, ya dia underpower. Itu sih kelemahannya. Saya nggak bisa bayangin kalau transmisi otomatis 4 percepatan itu gimana. Untuk larinya dia bisa sampai 160 km per jam ya. Tapi saya pernah 160 km per jam pertama-tama pakai mobil itu tuh kayak ada aroma angin atau aroma yang apa, kayak misalnya listrik kebakar kayak itu masuk ke dalam kabin. Saya kiranya pertama itu adalah mesin, tapi enggak, secara udah dikulik, udah di reset mesinnya, udah dicari tahu penyebabnya apa, enggak ada, mesinnya sehat sama sekali, nggak ada masalah. Ternyata ban, jadi ketika di 160 km per jam bannya tuh nggak kuat, jadi kayak apa ya, kayak mungkin ban tuh udah nggak kuat lagi, bunyinya juga nggak sangat berisik masuk ke dalam kabin, dan ada aroma yang kayak listrik kebakar atau karet kebakar gitu. Jadi hindarin pakai mobil kalian di kecepatan 160 km per jam, walaupun dia stabil ya, maksimal 140 lah. Dari segi setir pun dia ini setirnya pakai electric power steering, jadi setirnya ini dia enteng, sangat pas sekali untuk di dalam kota. Walaupun dia enteng, dia tuh masih ada bobotnya. Jadi kalau kalian pakainya itu di dalam kota, ketika dia berhenti masih ada bobot, ketika di jalan kecepatan tinggi di bobotnya juga pas. Jadi nggak seperti mobil-mobil Cina yang setirnya tuh benar-benar gak ada feel sama sekali. Ini benar-benar ada feelnya, walaupun dia pakai electronic power steering. Oke, dari segi multimedia, audio sistemnya juga bagus, jadi nggak ada komplain walaupun ini mobilnya basic. Dan koplingnya juga enteng. Tapi buat teman-teman yang ingin cari fun to drive, kecepatan tinggi, selap-selip, ataupun pakai manual, inginnya ganti giginya cepat, downshift, upshift cepat, itu nggak bisa. Jadi karakternya tuh memang benar-benar halus ini mobil. Jadi nggak bisa tuh langsung turun gini, nggak bisa. Dia benar-benar karakternya tuh halus banget. Jadi karakter RPM-nya pun, gasnya pun, throttle-nya itu diatur oleh komputer. Jadi throttle-nya itu, RPM itu diatur oleh komputer. Namanya itu kan throttle by wire ya, kalau diatur secara elektronik. RPM-nya itu diatur oleh komputer, jadi nggak langsung nyambung ke mesin. Kalau untuk karakter kecepatan atau ganti gigi yang cepat atau ngerasain bener-bener feel kecepatan, mungkin Ayla Agya tuh lebih baik daripada mobil ini. Itu sih. Jadi kesimpulannya teman-teman, buat teman-teman yang ingin cari mobil untuk keluarga, untuk dipakai sendiri, mobil ini lebih dari cukup karena harganya sangat reasonable sekali. Mengingat dia bisa muat 7 penumpang dengan bantingan suspensi yang nyaman. Terus juga tenaganya ya nggak bisa dibilang nggak ada tenaganya ada, tapi untuk dibawa ke tanjakan ini agak kurang. Kalian tinggal ganti ban kalau untuk bisa cari grip yang lebih baik lagi. Video kali ini nggak ada sponsor sama sekali oleh Toyota.
pure ini opini saya, dan video-video yang lain juga termasuk review saya yang ada di dealer, misalnya dealer Toyota, Mazda, Honda, Mitsubishi, itu nggak ada kerja sama sekali sama mereka. Jadi ini pure opini saya terhadap mobilnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, klik tombol subscribe untuk berlangganan, dan juga klik tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi tentang video baru yang diupload di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik like, share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.